GPDI Immanuel Sario Tumpahan. Beberapa hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2020 dengan ada banyak hal yang kita lewati sehingga kita bisa berkata sampai pagi hari ini Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tahun ini tahun yang berbeda. Tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya biasa buat Natal, ya kan? Tetapi saya percaya apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, kita ada di ujung akhir zaman dan kita percaya kita sedang di hari-hari ini sedang digenapi kebenaran firman Allah. Amin. Bahwa benar-benar firman Allah ya dan amin. Bahwa firman Allah benar-benar sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara, saya waktu tanggal 25 merenungkan 20 tahun lalu pertama saya Natal di Jakarta, saya menangis, orang Manado Damelang. Ya kan? Waduh, biasa, ya kan? 20 tahun pas pulang ke Manado sepi banget juga. Tetapi saya percaya apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, semua kita percaya ada dalam skenario Tuhan. Saya bilang tahun ini tahun berbeda. Saya bisa pemberkatan online. Dengan pemberkatan online kemarin karena saya tidak bisa pulang, saya harus berkati lewat online. Artinya bahwa kita tahu bahwa kita tidak lama lagi bahwa Yesus akan datang kali kedua. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan pagi hari ini, bagaimana sikap kita di hari-hari ini. Dengan situasi hari-hari ini ada banyak orang bisa cemas. Ada banyak orang yang mengalami frustasi dengan keadaan yang sedang terjadi. Tetapi saya percaya jemaat Tuhan yang ada di GPDI Immanuel Sario Tumpahan yang saat ini ada di rumah Tuhan maupun saat ini menonton secara live streaming. Kita percaya bahwa kita lewat peristiwa ini semakin kita mengerti dan semakin kita dekat dengan Tuhan. Amin. Semakin kita lebih cinta dengan Tuhan, semakin punya sikap hati kita benar-benar bahwa hanya Tuhan yang layak dipuji, hanya Tuhan yang layak disembah, hanya Tuhan yang layak kita agungkan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya katakan tadi Natal ini Natal yang berbeda. Ya, biasanya harus, ya kemarin saya ada di Langwan, ya pas tanggal 25 sepi banget, tambah lagi hujan. Ya kan? Berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tapi saya percaya bahwa lewat Natal hari-hari ini tidak akan kembali lagi seperti tahun-tahun yang lalu. Tapi Natal ini akan berbeda. Tahun 2021 kita tidak tahu. Tetapi mari lewat Natal hari-hari ini, sikap hati kita apa yang kita beri untuk Tuhan. Amin. Apa yang bisa kita beri. Biasanya kita Natal berbicara tentang baju baru, orang Manado bilang. Berbicara tentang pohon Natal yang paling, siapa pohon Natal yang paling tinggi. Tetapi hari ini saya percaya bagaimana sikap hati kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Situasi hari-hari ini bagaimana kita di akhir zaman ini untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena kalau kita melihat dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya Tuhan sudah beri. Lewat apa? Yesus datang ke dalam dunia ini. Lahir di satu tempat yang tidak layak untuk saya dan saudara. Sehingga saya katakan apa sikap kita hari ini untuk kita dapat memberi kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini ada 3 atau 4 hal yang saya akan bahas pagi hari ini untuk kita dapat memberi yang terbaik. Saya katakan Yohanes 3 ayat 16, Tuhan sudah beri yang terbaik lewat Yesus datang ke dalam dunia ini. Ya kan?
menebus saya dan saudara yang lahir di tempat yang tidak layak untuk saya dan saudara. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sikap kita pagi hari ini? Hal yang pertama yang harus ada, jadikan Yesus yang menjadi utama dalam hidup kita. Bisa katakan amin? Jadikan Yesus itu menjadi utama. Jadikan ibadah hari-hari ini bisa menjadi utama. Di tempat ini bisa ibadah. Di Jakarta ada beberapa tempat, tapi kami dari bulan Maret sampai hari ini tidak bisa ibadah. Ya. Bukan cuma gereja saya, karena saya ada di Delta Mas, ya. Om dari Bapak Gembala dulu tinggal di Delta Mas, ya. Semua GBI, mau GPD, gereja HGBP, semua gereja tidak bisa ibadah hari ini. Kondisi. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya katakan di Manado kita bisa ibadah. Tapi hari ini yang menjadi pertanyaan, apa sikap hati kita beri kepada Tuhan? Apakah ibadah itu menjadi soal utama dalam hidup kita atau tidak? Ada lagu Pantai Costa, ibadah adalah soal utama. Ada ya? Lagu dulu-dulu ya, kalau saya tidak salah ya. So jarang nyanyi itu. Ibadah adalah soal utama. Yang menjadi pertanyaan saya katakan, bagaimana sikap hati kita di Natal hari-hari ini? Ya. Ada banyak, ya kalau di tempat ini, ada banyak juga yang tidak bisa ibadah hari-hari ini. Tetapi saya katakan pada pagi hari ini, di Natal hari ini, apa sikap hati kita? Apakah Yesus menjadi utama dalam hidup kita di Natal ini? Ibadah itu utama dalam hidup kita atau hanya sekedar? Amin. Tapi saya percaya pagi hari ini, ibadah itu soal utama. Walaupun ada banyak masalah, walaupun ada banyak tantangan, siapa bilang setiap orang tidak punya masalah? Punya pergumulan. Dengan berbeda-beda saya katakan tadi malam, sebenarnya saya pagi ini jam 8, saya harus berangkat. Tapi ketika hubungi Kak Bapak Gembala, ya tiket saya belum ada. Ya, tiket saya nyampe, saya pikir teman saya jam 4 sore harus berangkat ini sore, jam 4 sore ini balik ke Jakarta. Tapi ketika dalam perjalanan dengan ada seorang anak Tuhan, saya bilang kalau jam 8 tiket saya nyampe jam 8, saya batalkan tiket saya karena saya udah janji sama Bapak Gembala untuk ibadah di tempat ini. Saya katakan ada, sehingga ibu bilang, iya, saya berharap Bapak jangan dulu berangkat karena siang kita akan berdoa. Artinya saya pikir begini Bapak Ibu. Ya, pas saya nyampe di hotel, tiket saya nyampe jam 8, ini jam 8.30 baru berangkat. Tapi puji Tuhan saya pindahin besok untuk berangkat. Saya pikir saya sudah janji sama ibu ini, kalau saya berangkat dapat tiket jam 8.30 saya batalin untuk berangkat. Karena saya pikir, saya bercanda dengan teman, kalau seandainya pesawat jatuh pas jam 8.30, orang tanya pendeta ada di atas pesawat ini, bercanda ya. Artinya ibadah adalah soal utama. Kita melihat, saya katakan masalah punya orang, siapa yang tidak punya masalah hari-hari ini. Tapi jadikan ibadah, jadikan Yesus, apapun masalah kita, Yesus yang terutama dalam hidup kita. Bisa katakan amin? Saya katakan bagaimana Naomi dalam Rut. Bagaimana dalam Rut 1, bagaimana Naomi dengan Elimelek, dengan anak-anaknya. Ketika ada masalah di Bethlehem, ya kan? Ada persoalan yang terjadi di Bethlehem, ada kelaparan. Boleh dalam Rut 1, ayat 1. Bagaimana di ayat situ, bagaimana Naomi dan Elimelek
Ketika mereka ada persoalan di Bethlehem, ada kelaparan di rumah roti. Mereka punya satu jalan, yuk kita ke Moab. Kita ke Moab. Apa yang terjadi ketika mereka lari dari Tuhan? Ketika mereka bukan Tuhan jadi utama dalam hidup mereka. Elimelek harus mati, ya kan? Kedua anak dari Naomi harus meninggal. Sekali lagi pagi hari ini, jangan pernah tinggalkan rumah Tuhan. Amin. Jangan pernah tinggalkan rumah roti. Apapun masalah kita. Kalau berbicara hari ini persoalan, banyak persoalan yang kita hadapi. Seperti kita bisa berkata tahun ini tahun sepertinya yang saya prediksi, apa yang menjadi kerinduan saya tertunda. Tapi itu tidak membuat kita untuk tinggalkan rumah Tuhan. Amin. Sikap hati kita benar-benar kepada Tuhan. Benar-benar sikap hati kita untuk menyembah. Sikap hati kita untuk benar-benar apapun hari-hari ini saya harus lakukan untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Sikap hati hari-hari ini untuk berbicara tentang ibadah. Ada orang berkata ketika COVID-19 masih bulan Maret ya. Ada teman saya berkata begini, pendeta, puji Tuhan lewat COVID ini, 11 tahun kita tidak pernah buka Alkitab, karena COVID kita buka Alkitab. Artinya apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Artinya saya beberapa sebelum saya berangkat ke sini, saya kaget ada orang ya datang di rumah, dia berkata sudah 2 bulan setengah saya bergumul. Ya, dia orang Manado bilang pegang opo-opo. Dia orang daerah Flores sana. Kaget saya, dia berkata, saya mau terima Tuhan, saya mau baptis. Saya ada waktu yang cukup lama. Akhirnya beliau terima baptisan. Artinya hari-hari ini lewat peristiwa hari-hari ini ada banyak orang akan mencari Tuhan. Amin. Terakhir saya kemarin walaupun ya seorang anak muda dari agama lain saya layani karena dia narkotika di Bogor, saya layani. Akhirnya dia terima Tuhan. Akhirnya cukup lama kemarin ya, pasangannya itu agama lain. Tapi puji Tuhan, lewat peristiwa hari-hari ini, orang itu bisa terima Tuhan. Amin. Haleluya. Artinya mari situasi hari-hari, sikap hati kita, jadikan Tuhan menjadi utama dalam hidup kita. Amin. Hal yang kedua, hal yang kedua adalah sikap hati kita taat kepada firman Allah. Amin. Bahwa hari-hari ini kalau kita melihat dengan saya katakan bahwa dengan pemerintah berkata kita harus ibadah, harus jaga jarak, betul? Kita harus SOP yang benar, kita harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker bisa denda, ya kan? Itu pemerintah, kita harus taat. Sikap hati yang kedua adalah taat kepada kebenaran firman Allah. Bahwa situasi yang terjadi hari-hari ini bukan membuat kita takut. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini, ya,
bahwa benar-benar firman Allah sedang digenapi. Amin. Firman Allah sedang digenapi. Kita tidak usah kita cemas. Saya katakan tidak usah kita terbawa dengan keadaan. Suka tidak suka, ini harus terjadi. Amin. Apa yang sedang terjadi virus corona, ini memang benar-benar penyakit sampar. Firman Allah sampaikan. Walaupun ada orang berkata vaksin akan sudah ada di Indonesia, apakah itu akan menyelesaikan semuanya? Amin. Akan ada, bisa aja orang berkata akan timbul virus yang baru. Tetapi ketika kita taat kepada firman Allah, ketika kita taat akan apa suara Tuhan, saya percaya kita tidak akan terbawa dengan ketakutan. Kita tidak akan terbawa dengan apa yang sedang terjadi. Tetapi yang keluar dari mulut kita, terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Amin. Firman-Mu sedang digenapi. Saya katakan, GPD beberapa bulan lagi akan genap 1 abad, ya kan? 100 tahun. Bagaimana kedua orang ini, dua keluarga, ketika dalam satu ibadah KKR, mereka dapat penglihatan untuk Indonesia. Ketika Tuhan suruh mereka untuk ke Indonesia, mereka tidak tahu ini Indonesia. Setuju? Ya kan? Mereka bergumul. Tuhan sediakan semuanya. Sehingga mereka datang di Indonesia. Bisa aja mereka berkata, ngapain saya mau ke Indonesia? Belum tentu saya tahu. Saya katakan. Tetapi ketika mereka taat kepada firman Allah. Ketika mereka taat kepada apa yang Tuhan suruh. Kita lihat gereja kita. Oleh anugerah Tuhan, bulan Maret tahun depan genap 1 abad. Amin. Dari 2 keluarga, kalau saya tidak salah GPD ya 17.000 atau 18.000 ya, ada di Indonesia dan seluruh beberapa negara. Karena apa? Mereka taat. Amin. Bapak Ibu yang saya katakan, mari kita melihat di dalam Kisah 13 ayat 22, bagaimana Daud taat kepada firman Allah. Setelah Saul disingkirkan Allah, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Hal yang kedua, bagaimana kita tahu perjalanan hidup Daud tidak diperhitungkan. Kakak-kakaknya lebih hebat badannya. Ketika kita tahu Saul. Tetapi bagaimana, kenapa Tuhan pilih Daud? Karena sikap hatinya taat kepada firman Allah. Amin. Sikap hatinya untuk lakukan apa yang Tuhan mau. Saya percaya bahwa situasi hari-hari ini membuat kita harus taat kepada firman Allah. Kita benar-benar bergantung kepada firman Allah. Kita harus benar-benar terus ada dalam skenario Tuhan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Saya katakan bagaimana ketika saya renungkan perjalanan hidup Daud, anak Isai. Biar jo ini Daud, biar jo dia ada lagi mengembalakan. Tapi kita melihat, ya, Tuhan pakai Daud untuk mengalahkan Goliat. Amin. Daud berkata,
kepada Goliat, kamu datang dengan pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Dengan situasi hari-hari ini, ketika kita sikap hati kita taat kepada Tuhan. Ketika kita benar-benar sikap hati kita benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kita melihat perjalanan bagaimana Yunus ketika dia disuruh, ya kan, ke Niniwe, dia bawa orang Niniwe begini. Orang Niniwe. Akhirnya kita tahu bagaimana Yunus untuk lari. Pas dia lihat dapat tiket tinggal satu, bisa aja dia berkata, dia lari ke Tarsis. Tapi apa yang terjadi? Dia harus lewati perut ikan. Akhirnya juga dia ke Niniwe, ya kan? Tapi karena dia tidak taat kepada firman Allah, dia harus lewat proses di namanya perut ikan. Sikap hatinya untuk, karena dia bilang, aduh ngapain saya ke Niniwe? Orang Niniwe jahat, orang Niniwe begini. Akhirnya kita lihat, dia harus lewati perut ikan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, situasi hari-hari ini, kita mau terus taat kepada firman Allah. Amin. Kita mau lakukan apa yang Tuhan mau. Situasi kan saya katakan bahwa dengan COVID-19 hari-hari ini membuat gereja bukan hanya diam, tapi membuat gereja bergerak masuk dalam satu kegerakan. Amin. Untuk taat, saya katakan bahwa ketika saya ada di Bekasi, ketika kami turun ke jalan, pelayanan ke jalan, saya katakan orang kalau dia hendak minum sepanjang hari, saudara kasih aqua gelas, dia akan sangat bersyukur. Amin. Kalau dia hendak minum, hendak makan roti, dia hendak makan sepanjang hari, saudara cuma kasih roti, dia akan berterima kasih kepada saudara. Tapi kalau hari ini datang di Manado, ada situ Coca-Cola, ada Sprite, biasa. Gitu? Apalagi kalau roti, kalau ada babi putar, ada guling-guling semua, ya kan? Biasa itu roti. Tapi saya katakan bahwa hari-hari ini ada banyak orang, saya katakan ada kemarin dengan ada keluarga di Langon, saya bilang, oh ini di sini enak. Kalau cuma mau piame Salimbata tetangga masih boleh. Tapi kondisi di sana. Ketika kami turun jalan, ada orang ibu berkata, Pak terima kasih saya bisa makan hari ini. Tapi ketika kami berbagi, ketika dia berkata, ada seorang ibu berkata, Bapak orang Kristen, tanpa kita bilang. Amin. Hal yang kedua, sikap hati kita untuk melakukan firman Allah. Apa yang firman Allah sampaikan. Ketika firman Allah sampaikan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Yang ketiga, sikap hati kita hari-hari ini untuk kita bertobat. Amin. Seringkali bukan kita seperti kita lihat perjalanan Daud. Firman Allah sampaikan bukan hanya baik-baik hidup dari Daud. Dia pernah buat kesalahan. Seringkali saya katakan untuk kita bertobat hari ini ada sesuatu yang lebih yang kita cintai. Kita ada di gereja tapi seringkali kita tidak untuk mengampuni. Kita tidak masih ada hal-hal yang sepertinya membuat kita tidak bisa menerima hadirat Allah. Daud punya alami. Amin. Daud pernah berkata, jangan ambil rohmu daripada. Ketika Daud punya kesalahan, bagaimana dia tahu sikap hatinya dia, bagaimana ketika dia mengambil seorang istri dari Uria. Kalau saya pelajari kejahatan Saul dengan Daud, lebih jahat dari Daud. Sikap hati.
Karena dia punya keinginan untuk mengambil Batseba, dia taruh Uria di depan, betul? Supaya ketika berperang mati, supaya setelah itu dia bisa ambil. Kesalahan Saul adalah apa? Bukan hal yang harus dia kerjakan, itu yang dia kerjakan. Artinya pagi hari ini, mari sikap hati yang tahu kita adalah kita dengan Tuhan. Amin. Sebelum kita tinggalkan tahun 2020, saya percaya kita rindu melangkah di tahun 2021 dengan satu kepastian bahwa Allah yang saya sembah, Allah yang dahsyat. Bisa aja dengan keadaan hari-hari ini kita mulai ragu. Kita harus bertobat, ya kan? Kita ragu dengan kuasa Tuhan. Kita ragu dengan apa yang firman Allah sampaikan. Tapi saya percaya jemaat GPD Immanuel Sario Tumpahan, kita harus percaya terus dengan firman Allah. Amin. Ada banyak orang hari-hari ini mulai ragu akan firman Allah. Ada banyak orang mulai ragu akan apa yang Allah sampaikan. Saya katakan kita tidak seperti buat kesalahan seperti Daud. Tapi ketika kita mulai ragu, kita harus kembali. Amin. Kita harus kembali percaya bahwa firman Allah itu ya dan amin. Dan saya percaya pagi hari ini, jemaat Tuhan yang ada. Ya, karena kondisi yang ada kita ibadah dengan hari-hari ini. Tapi tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Walaupun ibadah kita hari ini sepertinya tidak seperti dulu. Tapi sikap hati kita, walaupun mau berapa orang, hati kita benar-benar menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari di Natal hari-hari ini, memang tidak seperti Natal tahun lalu. Tetapi saya percaya sikap hati kita kepada Tuhan tidak akan membuat berbeda. Amin. Ibadah kali ini, Natal ini, mau suka mau bahas selfie, tutup masker semua. Ya kan? Keadaan. Tetapi saya percaya, mau pakai masker, saudara punya hati, Tuhan jadi utama dalam hidupmu. Amin. Saudara akan lakukan, saudara akan taat. Walaupun dalam masa sukar, saya mau taat lakukan firman Allah. Saya harus kembalikan milik Tuhan. Amin. Aduh pendeta, setengah mati lagi begini mau makan, membayar perpuluhan lagi. Tapi ketika kita taat kepada firman Allah, kunci berkat akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Saudara jangan hitung-hitung dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara hitung-hitung hari ini, nggak masuk akal. Tapi saudara masih ada, saya bersyukur saudara. Karena corona, dulu angka saya 2, sekarang angka badan saya 3. Sampai saya lihat, aduh tapi muka ini solebe muka Popeye katanya. Ya, muka biapong orang Manado bilang ya. Tapi kita tetap bersuka cita. Amin. Kita percaya bahwa lewat Natal ini, sikap hati kita tidak mempengaruhi Natal hari-hari ini. Tapi Natal hari-hari ini benar-benar kita tahu Yesus lahir dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Kami menyembah Engkau Allah yang luar biasa. Kami agungkan Engkau Allah yang dahsyat. Kami mau menyembah Engkau. Biarlah sikap hati kami hanya untuk tertuju kepadamu Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima pujian. Kau yang layak kami agung. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Nama yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan haleluya 12 kali. Kita mau menyembah Tuhan.
Oh, haleluya, haleluya. Tuhan ada di tempat ini. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah Engkau. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Oh, saya percaya sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, minggu ini adalah minggu yang terakhir. Tahun 2020 ada banyak air matamu. Ini minggu yang terakhir kita ada di tahun 2020. Tidak akan kembali lagi. Tapi sikap hati kita, sampai hari ini kita ada di rumah Tuhan. Saudara saat ini menonton ibadah ini, saudara tetap menghargai ibadah menjadi soal utama. Engkau tetap mau melakukan apapun yang sedang terjadi. Engkau mulai berkata, saya mau taat terus akan firman Allah. Atau hari-hari ini engkau mulai ragu, di minggu hari terakhir ini engkau kembali bertobat, engkau semakin percaya. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Biarlah di minggu yang terakhir sebelum kita tinggalkan tahun 2020, bisa aja dengan ada banyak orang berkata kita gagal, ada banyak hal yang kita lewati dengan air mata, tapi tidak membuat kita jauh dengan Tuhan. Tidak akan membuat kita tinggalkan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Oh, Tuhan, terima kasih. Bahwa kami di minggu yang terakhir, kami ada di rumah Tuhan. Kami ada di rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Ya Allah, Santo, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi Roh-Mu terus berbicara dalam hidup kami. Kami rindu benar-benar menjadikan Tuhan menjadi utama dalam hidup kami. Semakin kami taat kepada Tuhan, taat kepada firman, dan kami mau berubah untuk terus percaya kepada Tuhan. Untuk yakin di tahun 2021 ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa.
Berkati kami yang hadir pada pagi hari ini, maupun yang saat ini menonton secara live streaming dimanapun berada. Kami tahu Tuhan kami Tuhan yang tidak pernah terbatas. Apapun keadaan kami, apapun yang kami hadapi, hamba mau berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jadi jawaban dalam hidup kami. Untuk hati kami berkenan di mata-Mu. Hati kami hanya jadikan Tuhan menjadi utama. Memberkati jemaat GPDI Immanuel Sario Tumpahan yang ada. Mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala,